hari yang berkah, masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bermohon kepada Allah semoga Ramadan ini Ramadan yang berkah, dan kita akan berbanyak selain ibadah puasa juga mengkaji kitab-kitab yang akan bermanfaat bagi kita, keluarga dan masyarakat. Mendapatkan Ihya Ulumuddin bukan hanya tema-tema tentang membersihkan hati, bukan hanya tema ibadah sebagaimana yang sudah lewat, tetapi juga membahas tentang etos kerja. Ini kan menarik. Jadi ada etos kerja umat yang akan kita kaji langsung dari Hujjatul Islam. Beliau ini seorang pemikir besar, ulama yang punya julukan pembela Islam. Semua ilmu dipelajari. Ini penting karena kalau tidak disampaikan seperti ini, Al-Ghazali dengan ketokohannya seolah-olah dia ini menjadi satu tokoh sentral dalam dunia tasawuf, ahli sufi, sejak dari zamannya sampai hari ini. Semua orang hebat itu mendapatkan pujian yang luar biasa, bahkan mendekati kultus individu. Tetapi sebaliknya, orang hebat juga mendapatkan caci maki dan hinaan yang luar biasa. Kalau orang mengatakan etos kerja umat Islam itu rusak, yang paling bertanggung jawab adalah Imam Al-Ghazali. Dan ini kan sesuatu yang tidak berimbang. Di satu sisi dia dipuji karena telah menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tetapi di sisi lain dia justru dituduh bertanggung jawab karena umat Islam mundur, karena tidak mengkaji secara komprehensif, secara menyeluruh tentang pola pikir dan apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Seolah-olah Al-Ghazali hanya mengajarkan orang itu yang penting membersihkan hati, kemudian mengikuti jalan spiritual asketik atau dunia sufi itu meninggalkan gemerlap dunia. Karena itu pentingnya mengkaji satu perjalanan pemikiran seorang tokoh. Tidak lama begitu Al-Ghazali ini bersungguh-sungguh di asrama itu, akhirnya dia tumbuh menjadi seorang pemikir. Sampai dia lahir di daerah Tus, itu Khorasan, daerah Iran ya. Sampai orang kota itu tidak ada yang bisa ditimba ilmunya lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Baghdad. Baghdad zaman itu pusat peradaban, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Jadi di sana akhirnya dia menemui seorang perdana menteri, tapi cinta ilmu dan seorang ilmuwan. Ini menarik. Hari ini pejabat jauh dengan ilmu, apalagi ilmu agama. Yang ulama tidak dekat dengan penguasa. Ternyata Al-Ghazali memberikan contoh bahwa ulama dan umarok tidak harus berhadapan-hadapan. Dia datang ke Baghdad menemui namanya Nizamul Mulk, perdana menteri, seorang pecinta ilmuwan. Maka di sana akhirnya dia ikut dalam satu halaqah ulama atau kader ulama. Dan karena kehebatan dia sejak mondok, sejak di asrama itu, dia mengalahkan semua pemikir-pemikir hebat. Sejak pertemuan pertama Perdana Menteri Nizamul Mulk sudah terkesima, sudah sangat respect dan hormat terhadap Al-Ghazali. Usianya masih sangat muda. Akhirnya menjadikan Perdana Menteri itu mengangkat Al-Ghazali menjadi seorang guru besar. Guru besar itu kan kalau di dunia kampus kalian namanya profesor. Diangkat sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah. Nah, Nizamiyah itu karena pendirinya Nizamul Mulki, Perdana Menteri. Kan itu dikasih nama Nizamiyah. Diangkat jadi guru besar, kemudian berikutnya dipercaya sebagai seorang rektor. Jadi ini yang penting untuk kalian ketahui. Al-Ghazali, tokoh sufi yang begitu terkenal, pengarang Ihya Ulumuddin, adalah seorang guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Jadi bukan orang yang hanya menyendiri di atas gunung, seorang pemikir besar. Dan jabatan puncak dunia akademik keilmuan itu akhirnya menjadikan beliau itu selalu berhadapan dengan banyak pemikir-pemikir, bukan hanya lintas madhab, tapi sekaligus lintas pemikiran dan lintas agama.
Maka konsekuensinya selama 2 tahun beliau itu belajar seluruh ilmu termasuk filsafat Yunani. Karena itu beliau beruntung karena beberapa pemikir atau filosof muslim telah mengelola, menerjemahkan dan membuat rumusan-rumusan terhadap filsafat, di antaranya Al-Farabi, Ibnu Miskaweh, Ibnu Sina, ada Ikhwanus Sofwan dan sebagainya. Sehingga kajian Al-Ghazali tidak terbatas pada ilmu agama tapi sekaligus filsafat. Maka kita mengenal salah satu kitab yang fenomenal juga namanya Tahafudul Falasifah, sesatnya para filosof. Selama menjadi rektor dan gak lama, hanya 4 tahun, Al-Ghazali selalu memberikan kajian-kajian kuliah umum lah istilah kita hari ini, dan ditulis oleh seorang penulis sekretaris namanya Ibnu Lubat. Itu 1883 kajian dikumpulkan dalam satu buku tebal jurnal dengan judul Majalis Al-Ghazaliyah. Ini menarik, jadi dia seorang pemikir interdisipliner, lintas agama, menguasai ilmu kalam, fikih, teologi, termasuk filsafat. Nah, di puncak karir ketika dia mendapatkan kedudukan yang begitu terkenal dan kemewahan, akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Inilah kilas balik atau titik balik kenapa Al-Ghazali seorang pemikir besar akhirnya memilih jalan tasawuf atau dunia sufi. Dari Baghdad malam-malam ganti baju. Rektor bajunya resmi, tapi malam-malam itu dia ganti baju, pakai baju sufi, kayak wol, kemudian menyelinap dan kemudian pergi dari Baghdad menuju ke Damaskus. Di sana beliau menyendiri mengikuti laku lampah seorang sufi itu di Masjid Jami Umawi. Semoga suatu saat kalian bisa sampai ke sana ya. Kalau sana nanti tanya di mana tempat Imam Al-Ghazali uzlah. Uzlahnya enggak di atas gunung, tidak di dalam gua, tapi di menara Masjid Jami Umawi. Gitu. Tidak puas di Masjid Jami Umawi, akhirnya beliau juga melakukan perjalanan spiritual pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ini Palestina harus sampai sana nih, bentar lagi. Semoga corona segera hilang dan Saudi atau program umroh segera dibuka. Nah, segera kita akan buka program umroh plus Palestina. Siapa yang mau ikut ke Palestina? Nanti ke sana menapak tilas perjalanan Al-Ghazali, kan menarik. Menapak tilas perjalanan Al-Ghazali, pertama ke Damaskus, naik ke menara sebelah barat. Nah, kemudian dari sana ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Kemudian kembali lagi ke setelah haji, pergi lagi ke Damaskus. Setelah proses itu, ada yang mengatakan hanya 4 bulan atau 120 hari, ada yang mengatakan sampai 2 tahun beliau merubah seluruh konsep pemikirannya. Dan salah satu kitab yang ditulis adalah Ihya Ulumuddin. Nah, yang menarik, Ihya Ulumuddin ini bukan membahas tentang ibadah saja. Kalau kita lihat struktur atau sistematika penulisan Ihya, ini dibagi menjadi 4 bagian. Berapa bagian? Disebut dengan rubu'. Rubu' itu 1/4. Nah, istilah kita juga namanya kuadran ya. Jadi kitab ini dibagi 4 bagian. Rubu' istilahnya. Yang pertama, rubu'ul ibadat. 1/4 temanya tentang ibadah. Yang kedua, 1/4 kedua, rubu'ul adat. Yang 1/4 membahas tentang adat. Adat kebiasaan. Berikutnya yang ketiga, rubu'ul muhlikat. Hal-hal yang membinasakan. Dan yang keempat, bukan hanya hal yang membinasakan yang dibahas di 1/3 bagian rubu', tapi yang keempat, al-rubu'ul munjiat. Hal-hal yang menyelamatkan. Nah, yang akan kita kaji di Ramadan ini itu masuk di rubu'ul adat, 1/4 tema-tema tentang adat kebiasaan. Dan setiap rubu' tadi itu ada 10 bab.
ada 10 kitab lah tepatnya. Jadi ibadah ada 10 kitab, adat ada 10 kitab, al-muhlikat yang binasakan ada 10 kitab, al-munjiat ada 10 kitab. Nah, kita sampai di rubuk atau bagian yang kedua, al-adat, dan itu ada 10 kitab. Kitab pertama tentang adabul akli, udah selesai kita bahas tentang adab etika makan. Urusan makan sudah lewat. Yang berikutnya adabun nikah, ya. Habis selesai makan terus nikah. Itu udah selesai kita bahas, teorinya udah komplit, tinggal prakteknya. Ya, segera lulus terus nikah. Amin. Begitu adabul akli sudah lewat, adabun nikah sudah lewat, maka sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kitabu adabil kasbi wal ma'ash. Kitab utawi iki kitab nerangke adab-adab tata kramane mbugawi wal ma'ash dan cari ma'isah. Inilah menariknya. Jadi ini kitab secara komprehensif membahas seluruh kebutuhan umat, mulai dari ibadat, adat, hal yang membinasakan dan hal yang menyelamatkan. Karena itu baiknya kalau mengkaji kitab Ihya memang harus hatam. Kalau yang dibahas tentang ibadat saja, itu orangnya jadinya hanya ibadah, membersihkan hati, males kerja. Gitu. Karena itu harus dilanjut sampai tuntas selesai supaya kita punya pemikiran yang utuh. Wa utawi kitab adabul kasbil wal ma'asi al kitabus salisu, itu kitab sing nomor 3. Ingat, jadi dari 4 bagian, ibadat, adat, muhlikat dan munjiat, masing-masing itu ada 10 kitab. Berapa kitab? Nah, ini kitab yang ketiga. Wa utawi kitabu adabil kasbi wal ma'asi al kitabus salisu, iku kitab sing nomor 3. Nomor 3 min rubu'il adati, sangka 1/4 tema-tema tentang al-adat. Min kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab yang disebut dengan Ihya Ulumuddin. Jadi sudah saya sampaikan biografi penulisnya Imam Al-Ghazali, sejak kesungguhan, komitmen, keinginan yang mulia dari orang tuanya untuk memiliki anak-anak yang hebat, dan alhamdulillah Allah mengabulkan 2 anaknya tumbuh menjadi orang-orang yang hebat. Itu Al-Ghazali menjadi seorang rektor, guru besar, dan menjadi hujjatul Islam. Saudaranya juga nggak kalah sukses, namanya Ahmad. Karena itu ketika meninggalkan Anidhomiyah, karena itu kan jabatan yang strategis, gak boleh ditinggalkan begitu saja. Akhirnya diwakilkan, digantikan oleh saudaranya namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi ini 2 saudara yang sama suksesnya. Ahmad, saudaranya Imam Al-Ghazali, terkenal seorang ahli dakwah. Nah, inilah kitab yang akan membahas tentang etos kerja. Apakah orang Islam yang baik adalah orang yang selalu ibadah siang malam sampai melupakan kebutuhan di dunia? Ini yang akan kita kaji, sehingga seperti saya sampaikan di awal, semoga kajian Ramadan ini menguatkan kita bahwa pesantren yang kita bina ini santren entrepreneur, mendidik santri jadi pengusaha santripreneur, itu punya landasan spiritual, punya landasan teologis. Karena semua kajian Al-Ghazali di bab ini atau di kitab ini itu dilandaskan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, termasuk juga beberapa tokoh-tokoh yang ternyata selain mereka pemikir Islam dan ulama, mereka juga pengusaha-pengusaha sukses. Ini penting, sebab kalau kita tidak memiliki fondasi pemikiran yang benar terhadap kekayaan, terhadap kerja, terhadap uang, maka uang tidak akan datang dalam kehidupan kita. Uang akan jauh itu. Nah, kalau kita memiliki pemahaman yang benar terhadap kerja, terhadap mencari maisha dan harta, maka tugas berikutnya adalah bagaimana kita mengelola kekayaan itu. Amma ba'du. Fa inna rabbal arbab wa musabbibal asbab ja'al akhirata daras sawabi wal iqab wa dunya daru tahammuli wal ittirab wa tasammuri wal iktisab
wa laysa at-tashammuru fid dunya maqsurun 'alal ma'adi dunal ma'ash bal al-ma'ashu dhari'atun ilal ma'adi wa mu'inun la 'alaihi fad dunya mazra'atul akhirati wa mudarrijatun ilaiha. Setelah pendahuluan Imam Az-Ghazali mengatakan sesungguhnya Tuhan yang menguasai seluruh keberadaan ini dan menjadikan setiap hal dan menjadi sebab terhadap segala hal yang ada. Ja'ala menjadikan sapa Allah al-akhirata ing negeri akhirat. Darus sawabi ing kampung ganjaran wal iqabi lan siksa. Jadi kehidupan ini kan berlangsung, berlanjut, kontinu. Kita pernah hidup di alam arwah namanya. Disitulah sebetulnya masing-masing kita telah memberikan persaksian, perjanjian kepada Allah ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua waktu di alam arwah kita memberikan persaksian qalu bala syahidna. Jadi sebetulnya setiap kita itu telah bersaksi Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Itulah kenapa setiap yang baru lahir pasti Islam. Setiap bayi yang lahir, kullu mauludin yuladu al fitrah. Karena tidak peduli siapapun orang tuanya, sejak dalam dunia ruh dia sudah memberikan persaksian. Maka begitu lahir yuladu alal fitrah, dia lahirnya dalam kondisi fitrah itu. Illa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisanihi karena itu salah orang tuanya, lahirnya fitrah Islam, akhirnya berubah jadi Majusi, jadi Nasrani, jadi Yahudi karena lingkungan terutama dari keluarga dan orang tua. Maka begitu sudah selesai dari alam arwah, kita lanjut ke terminal berikutnya namanya di dalam perut ibu. Berapa lama? 9 hari 9 bulan 9 tahun malah. 9 bulan 10 hari itu hidup juga. Dapat rezeki. Itu pasti bisa mendengar. Karena itu baiknya kalian nanti kalau sudah lulus, sudah nikah, terus mengandung, baiknya sejak dalam kandungan anak itu dikasih pikiran-pikiran positif. Paling berdampak adalah diajak ngaji. Jadi berikutnya setelah di dunia fana ini kita akan mengalami juga namanya alam barzah. Dan alam barzah itu sudah mulai terasa kondisi kita karena dia hanya transit sementara. Kalau selama di dunia kita baik, maka di kubur, alam kubur kita merasakan kenikmatan surgawi. Kan itu disebutkan raudhatun min riyadil jannah. Tetapi kalau selama hidup di dunia kita merasa atau banyak melakukan dosa dan maksiat, maka sejak di alam barzah kita mendapatkan siksaan seperti neraka. Hufratun min hufarin niran. Karena itu disebutkan di sini. Ja'ala al-akhirata, Allah menjadikan dadeke sapa Allah al-akhirata ing alam akhirat, yaitu alam yang kelima. Orang Jawa nyebut alam kelanggengan. Alam apa? Karena kalau di alam arwah sudah kita lewati, kemudian perut ibu kita sudah lewati, di dunia ini kita sedang menjalani di barzah, dan yang terakhir alam akhirat. Itu kelanggeng, udah nggak ada berikutnya. Ja'ala dadake sapa Allah al-akhirat ing kampung akhirat darus sawabi, tempat menerima pahala ganjaran, wal iqabi utawa dan menerima siksaan, tergantung amal ibadah kita. Wa dunya, dan adapun dunia ini darat tahammuli wal idrabi, itu benar-benar kampung tempat kita menanggung beban. Di dunia lah kita menanggung beban, dikuat-kuatke wong sedelo. Yang sebentar ini akan kita rasakan nanti buahnya selamanya di akhirat. Jadi tidak apa-apa, karena kita memang dunia ini harus kita sadari sebagai tempat menanggung beban, wal istirabi, dan kekacauan.
Jadi jangan berharap dunia itu tanpa masalah. Sing wani urip, yang berani hidup, berani menghadapi masalah. Yang enggak berani menghadapi masalah jangan hidup, ya. At-tahammul wal itirab, kacau kondisi yang tidak selalu sesuai yang dengan kita inginkan. Wat tasammuri wal iktisabi, di dunia juga tempat at-tasammur artinya berjalan dengan cepat. Marra musri'an, berjalan dengan cepat. Karena itu kita harus bersegera. Di dunia ini jangan lambat-lampat. Karena tempat berjalan cepat. Berjalan apa? Cepat. Jadi bukan jalur lambat ya. Dunia ini tempat berjalan cepat. At-tasammur. Wal iktisab, dan tempat bekerja. Maka siapa yang hidup di dunia harus bekerja, karena bekerjanya hanya waktu di dunia. Di antara 5 hal itu kita nggak melakukan apa-apa. Di alam arwah kita nggak bekerja, di perut ibu kita nggak bekerja, di alam barzah sudah nggak bisa ngamal ibadah, apalagi di akhir tinggal menerima buahnya. Satu-satunya dari 5 alam ini tempat kita bekerja adalah ad-dunya. Ad-dunya darut tahammuli wal itrabi, dunia adalah tempat kita menanggung beban wal itrabi, dan siap menanggung kondisi yang berat, kacau balau. Watasammuri, dan berjalan dengan cepat, wal iktisabi, dan bekerja. Maka apapun tugas kita hari ini, segera selesaikan, segera lewati, supaya kita melanjutkan kegiatan-kegiatan yang lain. Walaisa at-tasammuru, dan tidaklah tasammuru, berjalan cepat menghasilkan sesuatu yang membuahkan itu, fid dunya, ana ing ngalam dunya, maksuran, terbatas, alal ma'adi, ing atase dina kiamat. Meskipun kita harus berjalan cepat di dunia ini, tapi orientasinya bukan hanya soal akhirat, melupakan kerja duna al ma'asi. Bener, terminal akhir, tujuan akhir kita adalah akhirat, tapi bukan berarti terus kita enggak melakukan kerja-kerja di dunia ini. Bal al-ma'asu, bal al-ma'asu tawi luru, kerjaan al-ma'isah dari atun itu jalan ilal ma'ati, menuju jalan akhirat. Ini sedang kita berjalan menuju ke sana. Jadi harus kita melakukan itu. Wa mu'inun alaihi, dan membantu alaihi ngatasi akhirat. Fad dunya, monggo utawi dunya mazra'atul akhirati, itu tempat kita menanam, nanti buahnya kita unduh di akhirat. Tempat kita menanam di dunia ini. Wan nasu salasatun, wan nasu, adapun manusia dalam masalah ini salasatun, dibagi menjadi 3. Dibagi jadi berapa? Nah, deteksi masing-masing kita masuk di golongan keberapa. Hanya ada 3 golongan saja cara melihat dunia dan akhirat. Ini hubungan dunia akhirat. Manusia dibagi menjadi 3. Rajulun, orang pertama. Meskipun disebut rajulun di setiap teks kitab, itu meliputi laki dan perempuan, ya. Jadi yang laki-laki santriwati tidak usah sakit hati. Saya tidak pernah disebut-sebut. Tidak ada kata imro'atun. Ya, kalian melebur dalam kata rajulun, ya. Jadi rajulun itu meliputi juga seseorang. Kalau diterjemahkan namanya seseorang. Rajulun, seseorang, sagola nyibuke hu ing rajul, masyuhu apa bukaine rajul. Jadi orang yang sibuk mencari usaha, mencari uang, mencari harta. An ma'adihi, melupakan ma'adihi, tempat kembalinya nanti di akhirat. Jadi hubungan dunia akhirat itu dia hanya memikirkan dunia saja, akhirat dilupakan. Rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi fahuwa minal faizin, fahuwa mongko wong sing sibuk dunya nanti lali akhirat, minal faizin. Bener ta ora iki? Coba nanti kita cek lagi di cetakan lain.
Nih dari redaksinya mungkin ada yang salah, anggap saja salah cetak. Karena nggak mungkin disebut rajulun sanggolau ma'asyu ama'ati bahwa minal faizin, wong sing sibuk bukae lali akhirat termasuk wong sing beruntung. Pas ta ora itu? Kita kok ora pas ya. Nanti kita cari versi lain. Ini jadi seorang pembaca yang kritis juga. Apalagi beberapa kitab itu ada yang sengaja disalahkan, terutama yang kaitannya dengan akidah yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau ini kaitannya dengan pekerjaan, saya kira kita harus susudon mungkin salah cetak. Wal aqrabu lan utawi sing paling cerak ilal i'tidali marang marang keseimbangan, yang paling mendekati seimbang, huwa as-salisu, yaiku wong sing nomor 3. Sing nomor 2 dia. Tadi disebut manusia kaitannya dunia akhirat ada berapa bagian? 3. Nah, coba cari orang pertama mana, orang kedua mana, orang ketiga mana. Kayaknya kok ada yang hilang itu. Makanya tadi agak janggal disebutkan orang yang sibuk dunia melupakan akhirat termasuk orang-orang yang beruntung. Ya kan? Sementara nomor kedua nggak ada. Langsung as-salis alladzi sanggolahu ma'asyu lima'adihi. Sementara kita akan cari versi yang benar, tapi secara pembagian ini mudah untuk kita logika. Jadi begini, berkaitan dengan dunia akhirat dibagi 3. Yang pertama, orang yang mencari kehidupan dunia melupakan akhirat. Itu yang pertama pasti. Yang kedua, sebaliknya, orang yang orientasi hidupnya hanya akhirat melupakan kebutuhan dunia. Nah, poin kedua itu yang tidak ada, yang miss di teks ini. Baru yang ketiga, ini yang disebut al-aqrabu ilal i'tidali, yang lebih dekat kepada yang adil atau seimbang, yaitu orang ketiga. Orang keberapa? Nah, seharusnya kalau disebut orang ketiga kan orang pertama dulu, orang kedua kan, ini nggak ada. Jadi yang pertama itu tadi orientasinya dunia lupa akhirat, yang kedua orientasi akhirat lupa dunia. Nah yang ketiga ini yang lebih benar, al-aqrabu ilal i'tidali wa asalisu alladzi yaiku wong saghalahu kang nyibuke, saghala kang sibuk, saghala kang nyibuke hu ing alladzi ma'asyuhu, apa pekerjaane, usaha mencari nafkah itu menyibukkan dirinya. Beda dengan yang tadi, yang di atas. Yang di atas tadi pakai an ma'adihi, an itu melupakan, melalaikan. Kalau ini lima'adihi, tujuan sibuk mencari maisha, harta dunia, bahkan kekayaan itu lima'adihi, untuk tujuan akhiratnya, untuk tujuan hari tempat kembalinya nanti. Nah ini fahuwa minal muqtasidin, fahuwa mangko utawi wong sing nomor 3 itu minal muqtasidin, termasuk wong sing pas. Inilah sikap kita melihat dunia. Kita harus bersungguh-sungguh bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, meraih kecukupan bahkan kekayaan dan keberlimpahan lima'adi, tapi tujuan kita untuk akhirat. Sebab kita sadar bahwa semua perintah agama ini membutuhkan harta. Butuhkan apa? Apa yang nggak butuh harta? Hari ini semua butuh harta. Bukan hanya haji. Kalau haji otomatis orang haji butuh 35 juta. Itu baru yang disetor ke bank, namanya ONH, ongkos naik haji. Tapi ONH sekarang dirubah, namanya sekarang OHN, ongkos haji naik. Berapa? 35 juta. Tahun depan 40 juta. Jadi ketika Allah mengatakan berangkatlah haji, artinya jadilah kaya. Itu sesuatu yang berhubungan. Bagaimana Allah memerintahkan umat Islam untuk pergi ke Mekah, jauh naik pesawat, tinggal di hotel, kemudian tidak punya uang. Maka perintah berhaji itu sekaligus motivasi yang kuat bagi umat Islam
untuk meraih kekayaan minimal cukup kanggo biaya haji 35 juta. Iku sing historik bank. Kalau kita orang kampung kan lebih banyak itu. Ada syukuran, ada acara-acara pemberangkatan, belum nanti kalau pulang harus beli oleh-oleh dan setiap yang nengok harus dikasih istilahnya balen. Balen itu orang nengok minta doa. Nah, kita kasih doa tapi harus dikasih ada yang dibawa pulang itu. Jadi totalnya lebih banyak ketimbang yang dibayarkan ke bank. Semua perintah agama minimal rukun Islam ada berapa? 5. Yang paling kelihatan butuh uang itu haji. Tapi kan ada Pak, orang haji nggak pakai uang, betul. Namanya haji abidin. Haji apa? Asal biaya dinas, dibayari kantore. Ya tapi secara umum kan harus bayar sendiri. Zakat, setiap kita harus membayar zakat. Tapi untuk zakat kita harus punya uang lebih di atas batas nisab. Nah kalau enggak, bukan kita wajib bayar zakat, tapi bisa jadi kita bukan muzakir tapi malah mustahik, orang yang wajib dizakati. Perintahnya keluarkan atuz zakah, keluarkan zakat. Perintah zakat adalah dorongan supaya kita punya uang yang lebih, ya. Haji butuh uang banyak, zakat butuh uang lebih. Puasa, hari ini kita berpuasa, puasa butuh uang apa enggak? Kan nggak makan kita, nggak ada sarapan, nggak ada makan siang, butuh apa? Hah? Sahur butuh makan. Buka butuh uang nggak? Enggak, buka itu nggak butuh uang, hanya butuh nasi aja. Tapi baik sahur maupun buka kita butuh uang untuk membeli kebutuhan itu. Jadi dari katanya as-saum yang artinya al-imsak itu menjaga dari makan minum pun ternyata dalam prakteknya kita butuh. Tidak mungkin kita puasa terus sebulan tidak makan minum. Nggak makan kan hanya siang saja, malamnya tetap aja double. Kadang-kadang malah di Ramadan ini ada menu-menu yang spesial yang hanya keluar di bulan Ramadan. Ya, ono kolak metu, ya. Jadi bukannya hanya hemat, bukan tambah ekonomis, tapi malah tambah kebutuhan ibu-ibu rumah tangga ini bertambah banyak ketika Ramadan. Apalagi kalau udah mendekati Lebaran. Nggak tahu saya sebetulnya siapa yang ngasih teladan atau tradisi angger bodoh, angger mendekati Lebaran harus ganti baju baru, harus punya sandal baru, harus punya sepatu baru. Ada yang sudah mulai posting di media sosial itu, tapi kalian jangan iri ya, nggak usah niru. Mereka sekeluarga, ayah ibu anak-anaknya foto bareng itu, kemudian dikasih caption judulnya baju Lebaran, padahal itu APD, alat pengaman diri, lengkap dengan masker. Kita berharap semoga Lebaran ini benar-benar kita sudah dijauhkan dari bala bencana utamanya virus corona, sehingga silaturahim bisa berjalan dengan baik dan kalian pakai baju lebarannya bukan APD. Puasa butuh uang, butuh harta, kebutuhan lebaran banyak. Tuh. Seolah-olah nggak disebut lebaran kalau nggak pakai baju baru. Padahal yang benar, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu orang yang pakai baju baru. Wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Tetapi disebut berhari raya kalau ketaatannya bertambah, ya. Kalau ketaatannya bertambah. Laisal id liman labisal jadid, bukan harus pakai baju baru disebut lebaran. Wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Haji butuh uang banyak, zakat otomatis, apalagi kalau sedekah. Zakat hanya dibatasi 2,5% secara umum. Kalau sedekah dibatasi berapa persen? Hah?
Tidak ada batasnya. Itu. Tidak ada batasnya. Karena bersedekahlah sebanyak-banyaknya dan hanya bisa melaksanakan perintah bersedekah sebanyak-banyaknya kalau kita punya uang banyak. Jadi sekali lagi semua kewajiban agama rukun Islam butuh uang. Sholat butuh uang apa enggak? Allahu Akbar. Sok butuh uang. Itu apa uang? Itu beli rokok, beli sarung. Dan sholat yang baik dilaksanakan berjamaah di masjid. Masjid harus dibangun besar megah, ya kan? Fasilitasnya harus terpenuhi dengan bagus. Di beberapa masjid sudah dilengkapi, keluar jamaah sholat subuh sudah disiapkan sarapannya. Saya berharap setiap masjid-masjid di sekitar kita sudah bisa modern begitu. Bisa jadi ya, motivasi awalnya, ayo sarapan gratis. Tapi kan lama-lama orang awalnya datang makan, berikutnya kalau berangkat harus bawa. Gitu. Di beberapa masjid sudah mulai menjadi budaya itu, terutama di sholat Jumat. Gitu. Jadi kalau orang berangkat menuju ke masjid untuk sholat Jumat itu tidak lupa membawa bungkusan, nasi bungkus. Gitu. Awalnya sebetulnya kan dia senang itu, pulang keluar dari jamaah sholat Jumat kemudian menikmati makanan yang dibawa orang lain. Tapi kan itu tidak bisa terus begitu terus. Akhirnya akan muncul motivasi. Masa saya selalu menerima terus. Padahal agama mengatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi yang ngasih itu jauh lebih baik ketimbang yang menerima. Tuh. Bahkan sholat pun kita butuh baju, butuh masjid, ya, butuh sarana untuk beribadah. Rukun Islam yang pertama apa namanya? Ya, baca 2 kalimat. Jadi itu kayaknya satu-satunya nggak butuh uang ya. Aslinya butuh uang nggak baca syahadat? Enggak, karena kita dilahirkan dalam kondisi Islam. Kita ini kan Islam keturunan. Jangan sakit hati kalau disebut kalian itu Islam keturunan. Karena bapak ibumu Islam, kamu Islam. Kalau orang mu'alaf, dia tumbuh dewasa sebagai non muslim, kemudian alhamdulillah mendapatkan hidayah, dia masuk Islam, itu baca syahadatnya ada biayanya, kan pasti dilakukan di masjid, benar gak? Ada kiai yang menjadi saksi, ada jamaah gitu. Jadi hampir kayak orang akad nikah gitu, salaman sama gini. Kalau akad nikah gak, qabil tu nikah tazwijan nafsi bimahil madkur halan, udah apa belum? Dihafalkan. Qabil tu nikah tazwijah binafsi bimahril madrur halan. Harus dihafalkan. Jangan hanya semangat akad nikah enggak hafal. Ada yang begitu, saya ketawa, begitu salaman gitu. Terus angkah tuka wa zawajtuka, aku nikahkan kau dan aku kawinkan dengan anakku putri bernama ini. Maka dia semangat tuh. Sah. Loh yang bilang sah malah pengantin laki-lakinya itu. Yang bilang sah saksinya, dia bilang qabil tuh. Kalau nggak panjang, nggak hafal lama, nggak panjang, nggak bisa menghafal redaksi qabil tuh nikah wa tazwijah li nafsi madul maqal kepanjangan toh. Nah, kalian kan udah ahli bahasa, jadi cukup qabil tuh, udah cukup itu, gitu ya. Qabil tuh udah cukup. Jadi orang yang dewasa kemudian mendapatkan hidayah, kemudian dia masuk Islam, itu kurang lebih kan kayak orang lagi nikah, akad nikah itu salaman sama kiainya, ikuti kata-kata saya gitu. Saya tanya apakah ada paksaan masuk Islam? Enggak. Dengan kesadaran sendiri iya gitu. Maka ikuti bacaan 2 kalimat syahadat saya, salaman. Persis qabil itu tadi, dengan penuh hikmah dan kesungguhan. Nah, itu acara di masjid, ngundang Pak Yai, ada acara, habis itu kan sakuran. Orang nikah aja habis itu ada resepsi, ya. Apalagi orang dapat hidayah Islam. Lebih mahal mana dapat jodoh atau dapat agama Islam? Bagi mu'alaf dapat hidayah Islam itu tak ternilai harganya. Karena itu diekspresikan dengan syukuran banyak, habis itu makan-makan. Butuh. Jadi bahkan baca 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama pun butuh biaya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, semua butuh uang. Itulah pentingnya kita memiliki etos kerja yang benar berkaitan dengan hubungan dunia dan akhirat.
Jangan menjadi orang yang hanya sibuk bekerja siang malam lupa akhirat. Ini orang-orang yang rugi, celaka. Tapi juga jangan sampai kita jadi orang yang orientasinya hanya akhirat, siang malam hanya di masjid, tidak mau kerja. Ini perempuan-perempuan mau nggak dinikah seorang santri, ibadahnya khusyuk gitu ya. Siang malam di masjid, siang malam. Kalau siang harusnya bekerja, dia di masjid, sholat duhanya 12 rakaat. Jadi malam juga di masjid, kalian nggak diapa-apain. Seneng nggak punya suami yang solih? Seneng nggak? Suami solih masa nggak seneng? Seneng dong. Tapi kalau hanya siang malam ibadah di masjid, nggak mau kerja, nggak mau pulang, kan nggak ada kalian yang mau. Jadi kita harus punya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan itulah wal aqrabu ilal i'tidali. Jadi yang paling mendekati ilal i'tidali marang keseimbangan, hidup yang adil seimbang itu huwa asalisu wong sing nomor 3 adalah golongan ketiga alladzi zagulau ma'azuli ma'adi, adalah orang yang sibuk bekerja. Kalau bekerja seolah-olah dia hidup selamanya. Kun fid dunya ka'annaka ta'isu abada. Nek bukai lali kaya urip selamane. Ndak ada urusan, ada corona tetep jualan itu. Ka'anna ta'isu abadan, urip selamanya, usahanya kerja keras. Tapi tujuan akhirnya untuk memperbanyak bekal akhirat. Hari-hari gini kita justru kesempatan berbagi. Di sore berbagi, buka puasa, takjil. Lah kalau kita nggak punya uang kan nggak bisa, gitu. Jadi pengusaha-pengusaha tetap punya kewajiban ngasih THR, itu. Meskipun pegawai ini orang kerja, karena itu harus bekerjanya lebih kreatif supaya kewajiban pengusaha tetap ditunaikan, yaitu memberikan THR. Bahwa minal muqtasidin. Nah inilah golongan yang benar, hubungan dunia akhirat seimbang. Sungguh-sungguh dalam bekerja mencari kekayaan, tetapi tujuannya untuk bekal akhirat supaya sempurna rukun Islamnya. Bukan hanya syahadat, sholat, puasa, zakat, tapi sekaligus bisa haji. Begitu wis haji, rindu lagi ke tanah suci, bisa berangkat umroh lagi. Amin. Ini ada yang minta dibimbing umroh ke Uzbekistan. Wah, ada yang mau ikut ke Uzbekistan nggak? Hadiah ya, Uzbekistan. Itu saya bilang nunggu, sabar. Semoga sebelum akhir tahun Mekah sudah dibuka untuk orang bisa umroh. Nanti umroh plus Uzbekistan. Walayana lalan ora bakal merkulih, ndak bisa meraih rutbatal iktisadi, di derajat keseimbangan tadi antara hubungan dunia dan akhirat. Man sapa wong lam yulazim kang ora ngelakoni, ndak mau melakukan terus menerus fi tulabil ma'isati, ing dalam golek ma'isah. Orang yang tidak mau menjalankan cara-cara mencari uang, manhajaz sadadi, satu metode yang benar. Jadi cari uang itu wajib, tapi caranya harus benar. Inilah spiritual planner tuh di situ. Pengusaha itu mencari uang, tapi spiritual itu jalan yang benar. Jadi sekali langkah dapat 2 sekaligus. Pertama niatnya baik untuk bekal akhirat supaya ibadahnya sempurna, dapat ganjaran. Dapat apa? Tapi karena usahanya sungguh-sungguh serius dengan cara-cara yang benar, maka dia juga dapat bayaran. Maka santri planner sekali melakukan kegiatan dapat 2 sekaligus. Ya untuk ganjaran, ya untuk bayaran. Itulah kita karena golongan al-iktisad minal muqtasidin. Walayan tahidha man talabat dunya, walayan tahidha min talabid dunya wasilatan ilal akhirati wa dzari'atan. Jadi tujuan mencari harta benda, kecukupan dan kekayaan itu
wasilah, sebagai sarana. Sebagai sarana saja, bukan tujuan utama, tapi sarana. Tapi tanpa sarana ini kita lakukan dan kita dapatkan, maka tujuan utama nggak akan sampai. Wadhariatan, dan jalan. Ini jalan yang harus kita tempuh. Malam yata'addab fi talabiha bi adabi syariati. Tidak bisa kita meraih dunia sebagai wasilah atau sarana dan jalan selagi kita tidak menjaga etika. Lam yata'addab, ora menjaga etika. Jadi bisnis itu harus beretika, disebut dengan etika bisnis. Fitolabiha, di dalam mencari rezeki tadi, biada bisyariati, dengan etika-etika yang sudah digariskan oleh syariat. Wa nahnu nuridu biada bitijarati wasinaati wa dhurubatil iktisabat wa sunanuha wa nasruha bi khamsati abwabin. Maka Imam Al-Ghazali kitab Ihya di seperempat bagian adat kitab yang ketiga ini membahas etika-etika perdagangan, ada bitijarat. Ini kerennya. Dan kalau baca kitab tidak sampai di bab ini, yang diterima oleh santri adalah Imam Ghazali, tokoh sufi yang menjauhkan diri dari dunia. Enggak, malah dibahas tentang bagaimana etika-etika dalam bisnis, wasinaati, dan kegiatan industri, waduru bal iktisabati, dan pokok-pokok bab-bab tentang pekerjaan, wasunanuha, dan sunnah-sunnahnya, wa nasrauha fi khamsati abwabin, dan dirinci dalam 5 bab.